Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah khairil bariyah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Shadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin malam Senin ba'da Isya Musalla Miftahul Jannah Citek Jaya Mulia Serang Baru, yang seluruhnya tanpa kecuali saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Hanya Allah yang pantas, yang layak, yang patut untuk dipuji. Allah yang maha terpuji dengan sifat rahmannya, memberikan berbagai macam nikmatnya kepada seluruh makhluk yang oleh Allah dihidupkan di alam dunia ini, terlepas dari apakah mereka beriman ataupun tidak beriman, mukmin ataupun kafir, musyrik ataupun munafik, pelaku maksiat sekalipun, tetap oleh Allah dikasih nikmat. Dikasih nikmat umur, dikasih nikmat sehat, rezeki dan sebagainya. Namun nanti di akhirat hanyalah orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, hanyalah orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, hanyalah orang-orang yang beriman, yang mampu membuktikan keimanannya dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, yang akan mendapatkan nikmat yang besar di dalam surga. Sementara di akhirat nanti orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, mereka sama sekali tidak akan mendapatkan nikmat di dalam surga. Yang akan mereka dapatkan untuk selamanya adalah azabun sadid,
azab yang keras, azabun muhin, azab yang menghinakan, azabun alim, azab yang sangat menyakitkan. Itu yang akan diterima oleh mereka di neraka untuk selama-lamanya. Na'udzubillah min. Kalau di dunia mah sekalipun nggak beriman, sekalipun kafir tetap dikasih nikmat. Bahkan kadang-kadang orang kafir malah justru kaya-kaya, kita kere-kere. Nah, tapi kita nggak usah tergiur. Kekayaan sebanyak apapun sementara. Ya, di dunia belangsak sementara. Daripada belangsak selamanya di akhirat, ya mendingan dunia bahagia, akhirat bahagia. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dunia bahagia, akhirat bahagia. Kan secara global, secara universal, secara integral, seluruh umat manusia yang hidup di alam dunia ini, baik mukmin maupun kafir, seluruhnya itu terbagi ke dalam 4 golongan besar. Golongan pertama yang paling beruntung. Ini golongan pertama disebutnya the first is the best. The first is the best. Golongan pertama adalah golongan terbaik, itu artinya. Kalau bahasa kulonnya the first is the best. Lain dempes. Dempes mah eta mah kasur geus 2 tahun diganti-ganti. Kaki ihan, kaupolan, berkara cai kintal, diganti-ganti 2 tahun. Ya dempes. Kasur. Dempes bukan dempes. Dempes is the best. Ini kelompok pertama adalah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Artinya bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Nah ini mudah-mudahan ya kita termasuk ke dalam golongan yang pertama. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang beriman. Sudahlah beriman, oleh Allah dikasih harta yang berkah, yang cukup bahkan lebih, sehingga segala kebutuhannya terpenuhi, segala hajatnya, kebutuhannya, keperluannya yang bersifat dunia terpenuhi. Ibadahnya rajin, tahajudnya tiap malam, puasanya Senin Kamis lakukan, baca Quran lancar, enggak pernah lewat. Sudahlah beriman, bertakwa, beramal soleh, hidupnya bahagia. Ini yang kita inginkan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pertama ini. Ya. Golongan yang kedua, sa'idun fid dunya wa syaqiyyun fil akhirah. Ya kang ngaji wae nyantan dibuka Fatihah dan sholawat. Ya pembukaan, tenang we, tenang. Preambul, mukadimah. Ya. Golongan kedua, sa'idun fid dunya wa syaqiyyun fil akhirah. Artinya bahagia dunia, sengsara akhir. Di dunia memang bahagia, harta berlimpah ruah, bro dipantau, bro di juru ngalaya, tengah imah, budak, sesuatu. Wah, uang banyak, berlipat-lipat, rumah mewah, gedung bertingkat, mobil banyak, serba mengkilat. Kadang-kadang punya istri 4. Wah, pokoknya mantep, surantep. Top lah, markotop lah, jos markojos, antul suruntul, sip marki sip lah, naon deh tak. Pokoknya oke banget deh. Tapi enggak beriman. Jangankan beribadah, mereka hidup dalam kekafiran, mengingkari Allah, tidak beriman kepada Allah, atau beriman tapi banyak berbuat dosa. Dengan harta kekayaannya berpoya-poya, melampiaskan segala keinginan hawa nafsunya, selalu diperturutkan. Dengan hartanya yang berlimpah, main cewek nggak cukup 1, kawin melulu. Wah, pokoknya, tapi ibadah dilupakan. Oke lah, orang seperti ini mungkin dunia bahagia karena hartanya banyak, sehingga segala kebutuhan sangat mudah terpenuhi.
nggak pusing. Butuh uang 100 juta, tinggal gesek ATM keluar. Tapi nggak beriman, banyak berbuat dosa. Nanti di akhirat dia sengsara, mendapatkan azab di neraka untuk selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Nah, kira-kira kita pengen masuk kelompok pertama apa kedua nih? Pertama. Wih, ajib. Kelompok ketiga, sebaliknya, syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Waalaikumsalam. Mangga Pak Agus. Masya Allah, ini jauh ini dari perbatasan Bogor Timur ini. Perbatasan ini dari perbatasan jembatan San Francisco, jembatan Bebek. Iya, perbatasan Bogor Timur ini, Bogor Bekasi, Masya Allah. Ini namanya Pak Agus, Pak Nur Agus. Ini beliau ketua DKM, Musola Nurul Hidayah, RT 05 RW 06 Komplek TNI Dit Bekang, Cibarusah Asri. Beliau ketua DKM-nya. Dan saya ngisi juga talim di tempat beliau. Udah berjalan kurang lebih 11 tahun. Waalaikumsalam. 11 tahun. Dan hari Sabtu kemarin saya ngisi talim di tempat beliau, itu pertemuan yang ke-602. Jadi tadi ternyata. Jadi kosong kita. Jadi kosong belajar. Kalau di sini malam ini pertemuan talim yang ke-364. Apal wae sih? Iya, ngitung. Ngitung apa lihat seran? Lihat seran ya. Kita seratisasi aya wae menang seran wae. Ayo pokoknya Pak. Iya. Nah, itu kelompok ketiga. Trompetan itu. Ampun. Kita tiupan wae trompetan teh. Masya Allah. Dan menang duit juga. Itu kelompok ketiga. Syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Artinya sengsara di dunia, merana di dunia, bahkan menderita di dunia karena hidupnya miskin papa. Hidupnya miskin, banyak kebutuhan hidup, keperluan hidup yang tidak terpenuhi. Untuk makan saja susah, harus mengemis katakanlah, menunggu pemberian orang lain. Kadang-kadang hari ini makan, besok tidak, pagi makan, sore tidak, sore makan, pagi tidak. Masya Allah. Tapi istiqomah beribadah kepada Allah. Contoh seperti Nabi Isa, Nabi yang termiskin, Nabi Isa. Tapi tetap istiqomah beribadah kepada Allah. Istiqomah dalam keimanannya, istiqomah dalam ketaatannya, beribadah kepada Allah. Walaupun hidup dalam keadaan miskin papa, dalam keadaan susah, sengsara, banyak kekurangan, penderitaan yang dirasakan, namun tetap sabar beribadah kepada Allah. Tidak berani meninggalkan perintah Allah, tidak berani melanggar larangan Allah. Walaupun hidupnya miskin, tidak berani ngambil barang orang lain yang hukumnya haram. Masya Allah, luar biasa menderita di dunia, tapi nanti di akhirat dia akan dibahagiakan oleh Allah di dalam surga. Nah, ini kelompok ketiga, syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sengsara di dunia, bahagia di akhirat. Ketangkep ya? Kelompok pertama, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kelompok kedua, sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Bahagia di dunia tapi celaka di akhir karena di neraka. Kelompok ketiga sebaliknya, syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Kebalikan dari kelompok kedua, yaitu dunia sengsara, akhirat bahagia.
Nah kira-kira kalau disuruh milih, kita mau milih yang kemana? Yang mana tuh? Yang pertama, the first apa the second apa the third? Nah, the one, number one, number one. Oke. Yes, Sam. I itu number one. Baik. Sekarang the fourth. Keempat. Kelompok keempat adalah ini yang kita berlindung kepada Allah. Yang kita mohon perlindungan, ya Allah jangan sampai saya masuk kelompok keempat. Kalau kata orang Citek, amit-amit. Sabang baik, jauh jaraukeun. Ulah saturut-turut nah utuh diinggi. Bahasa kalau gitu tah. Utuh diinggi. Ngarti bante naon udah diturutan utuh diinggi. Lagi ditinggi. Binatang 1000 kaki. Masya Allah, kelompok keempat kita berlindung kepada Allah. Siapa mereka kelompok keempat? Syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Artinya sengsara di dunia, menderita di dunia, celaka di dunia, susah di dunia, di akhirat masuk neraka, menderita selama-lamanya. Itulah orang yang kafir, udah kafir, melarat lagi, set deh. Nauzubillah min. Udah kafir, nggak beriman, udah nggak ibadah, sholat ditinggalkan. Masya Allah, kapan bahagianya? Dunia sementara, kita jangan tergiur, jangan tertipu dengan kemewahan, kenikmatan dunia. Memang kita diperintahkan untuk berikhtiar, berusaha mencari rezeki yang halal, supaya dapat memenuhi kewajiban kita kepada istri dan keluarga. Tapi jangan terlalu berambisi untuk mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya. Dunia masih gak kalangkang, siga bayangan. Ya, orang cicik meh cicing. Orang udah lupa, meh lupa teh kencang. Tah dunia awas tadi katipu. Maka kata Allah, "Fala tagurrannakumul hayatud dunya." Kata Allah, maka janganlah sekali-kali kamu tertipu dengan kehidupan dunia yang sementara, dengan kemewahan kesenangan dunia yang sebentar, lalu kamu melupakan kehidupan di akhirat. Nauzubillah min. Kita akan menyesal nanti di akhirat. Dunia mah paling lila 80 tahun eta ge saya jaminan. Mentak ti Kangjeng Nabi, aksiru perbanyaklah oleh kalian dzikra hazimil ladzat. Aksiru dzikra hazimil ladzat. Lazat pakai dal. Dalilu baldan lani lazna minal mudni mali dan janja. Itu latihan makroj. Yang repot latihan makroj huruf ain. Obang ani na ani an. Ini arengap. Yang enak kok. Koki kubak kok kukok. Oni kokna. Nah, latihan makroj dulu waktu kita ngaji kecil supaya melafalkan huruf-huruf Al-Qur'an itu pasti perlu latihan. Ba ta ja ha kho o ka. Nah, beda makrojnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, aksiru, perbanyaklah oleh kalian dzikra hazimil ladzat, mengingat kematian yang dapat menghancurkan, yang dapat melenyapkan segala kelezatan dunia, segala kenikmatan dunia, semuanya akan sirna, akan lenyap, akan hilang, akan binasa manakala kita sudah mati. Lihat orang kaya yang sudah mati. Masihkah si kaya yang sudah mati menikmati kekayaannya? Masihkah dia bisa naik mobil di atas mobil mewahnya? Tidak. Baik dia naik mobil yang menakutkan, batang kurung, keranda. Walaupun dia bintang 4 tetap. Maka ingat kematian. Orang kalau ingat mati, insya Allah dia hidupnya nggak akan memperturutkan hawa nafsu.
Orang kalau ingin mati, dia akan berpikir, ya Allah, bagaimana kalau saya besok mati sementara dosa masih banyak, bekalnya belum cukup. Akhirnya dia termotivasi, muncul sinergi kekuatan dalam dirinya sehingga termotivasi untuk beribadah, beramal soleh, mempersiapkan bekal untuk sesudah mati. Kurang bisa aku begitu mah. Wah, seru gue dia. Gak, kita seru gue ya. Jurusan Bakauni. Hiburan. Berang aja dihibur, gue enak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, naudzubillah. Ya, kita berlindung kepada Allah dari golongan yang syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Artinya sengsara di dunia, menderita di dunia, susah di dunia, dan susah di akhir. Di dunia belangsak, di akhirat mendapatkan azab di dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi kelompok is the best, it is the best. Kelompok yang terbaik, it is the best, adalah kelompok yang pertama, yaitu sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia dunia akhirat. Sesuai dengan doa yang selalu kita baca dan tidak pernah kita lupakan. Kita selalu membaca doa tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana, ya Rabb kami, atina, berikanlah kepada kami, anugerahkanlah kepada kami, karuniakanlah kepada kami fid dunya, di alam dunia, hasanah, kebaikan, kebahagiaan, wa fil akhirati, dan di akhirat hasanah, kebaikan juga, kebahagiaan juga, bahagia dunia akhir, wakina ajabannar, wakina, dan selamatkanlah kami, hindarkanlah kami, bebaskanlah kami, ajabannar, dari azab api neraka. Awas jangan sampai ada yang salah bacanya. Saya pernah mendengar ada seorang ustaz bacanya wakinna, itu salah. Ditasdidkan, nunnya dibaca taskil, ditasdidkan wakinna. Jadi wakina dibaca tahfif, enteng, qaf nun alif. Jadi qaf kasroki, nun alif patana, kina, artinya selamatkanlah kami. Dari itu diambil dari fi'il madhi lafaz wako yaki wikoyatan wa maukon bahwa wakiun wajaka maukun ki lataki maukon kina, peliharalah kami, ya gitu. Ada benar dari api neraka. Kemudian kalau kita mengucapkan amin juga sama, jangan ditasdidkan. Ya ini supaya nanti kalau umpama ada yang salah bacanya, jangan sampai salahnya terus berkelanjutan. Jadi biasakan bacaan yang benar, jangan membiasakan bacaan yang salah. Kalau kita membiasakan bacaan yang salah, dibiasakan sampai mati salah terus. Udah gitu kedengaran sama anak-anak kita, diikutin bacaan kita yang salah. Kitanya yang udah mati dapat dosa, kena anak kita meneruskan bacaan yang salah yang pernah kita contohkan kepada mereka. Jadi jangan mewariskan kesalahan kepada anak-anak kita, jangan mewariskan kesalahan kepada orang lain di belakang kita setelah kita meninggal. Ya. Termasuk amin, jangan itu salah. Karena dalam tulisannya tidak ada tasdid. Jadi kan ada bermacam-macam nih. Ada amin. Ada lagi amin. Ada lagi amin. Mana yang benar di antara tiga bacaan tersebut menurut ilmu tajwid, menurut disiplin ilmu tajwid, menurut ilmu fikih?
bacaan yang benar bukan amin. Karena kalau amin itu artinya berimanlah kamu. Yang kedua, amin. Nah, ini yang benar. Itu maknanya istajib doana, ya Allah, ijabahlah doa kami. Amin. Itu maknanya istajib doa ana. Ya Allah, ijabahlah, kabulkanlah permohonan kami. Kalau bacanya amin. Itu yang kedua yang benar. Lalu bagaimana kalau bacanya amin? Apa artinya? Saya juga nggak tahu arti itu. Nah, kita tanyakan kepada pelakunya. Lah saya nggak melakukan itu. Masa saya ketempuhan disuruh jawab? Ya, ini namanya kita ngaji. Ngaji itu tujuannya untuk memperbaiki yang tadinya salah supaya jadi benar, yang tadinya bengkok jadi lur, yang tadinya berat jadi yang tadinya susah jadi mudah. Ini tujuan ngaji. Karena ngaji teh lain ngasah biji. Tapi boleh ngasah biji, tapi yang diasah bukan biji kepeler, biji tasbih. Bari ngaji, bari ngasah biji. Telinga kita mendengarkan materi yang sampaikan langsung, tapi hati kita, tangan kita berzikir. Terus sambil ngaji sambil zikir. Bagus nggak? Bagus. Kira-kira penjelasan saya benar salah ini? Bagus nggak ini? Bagus. Untuk memperbaiki, jangan sampai kita membiasakan yang salah selama-lamanya sampai mati. Nauzubillah min. Kemudian kesalahan yang kita biasakan diikuti oleh orang lain 100 orang dan melakukannya. Yang 100 orang melakukan kesalahan tersebut, padahal orang pertama yang mencontohkan udah meninggal. Itu dia dapat warisan dosa. Terus dikirim dosa terus, Pak. Nauzubillah min. Jadi yang benar yang mana nih? Nih, ini kalau anak sekolah ulangan bentuk soalnya multiple choice. Pilihan ganda ada A, B, C, D. A. Amin. B. Amin. C. Amin. D. D. Amin atau? Coba, pada yang benar apa A, apa B, apa C, apa D? B. Amin. Selain itu salah. Mau ditanyakan ke ulama Mesir silakan. Mau beda iya ilmu mah. Sarwa ilmu tajwid mah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Nah, kita harus bersyukur. Berarti alhamdulillah saya tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Alhamdulillah berarti bertambah Nah, ketika seseorang bertambah ilmunya, itu tandanya bertambah keberkah. Rasulullah pernah bersabda, kalau aku hidup di suatu hari di mana di hari itu ilmuku tidak bertambah barang satu huruf pun, beliau mengatakan pala burikali dalikal yaum. Berarti hidupku di hari itu tidak diberkahi oleh Allah. Ciri orang yang hidupnya berkah, setiap hari ilmunya bertambah, amalnya bertambah, ilmunya bertambah, amalnya bertambah, apalagi hartanya bertambah, apalagi. Nah, itu dia itu tuh. Dalam tanda kutip ISTRI. Nah, itu dia. Maunya Baradi, tapi kawani. Sudah di buku sapu. Wah, bener ngomong ngungkul ah. Masya Allah. Imam Syafi'i mengatakan, semakin bertambah ilmu pengetahuanku, maka semakin terasa kebodohan yang ada pada diriku. Ternyata dengan bertambahnya ilmu pengetahuan, ternyata terbuka masih banyak ilmu yang belum kita dapatkan. Oh, ternyata kita masih bodoh. Nah, itu Imam Syafi'i lah. Selevel Imam Syafi'i, sekelas Imam Syafi'i, ulama dunia, Imamul Mazhab. Beliau sangat tawadu, rendah hati, enggak sombong. Pada ulama besar itu, di usia umur 7 tahun udah hafal Quran.
berikut isinya. Kita apa berapa juz Quran? Hah? Apa berapa juz? Juz Al-Bukat. Juz Al-Bukat wah. Para jamaah, mari kita buka talib kita. Tadi mah ngobrol. Mukadimah tadi mah preambul. Baik, mari kita buka. Set dan gaji kene wae kita ulah. Jam 8 lewat. Mari kita buka talib kita. Pada malam ini talib pertemuan yang ke-364. Sebagaimana biasa kita buka dengan pembacaan Fatihah, sholawat dan zikir jalal, di mana pahalanya dari ketiga macam bacaan tersebut yang akan kita baca, kita hadiahkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, untuk kakek nenek kita, untuk para sesepuh kita, untuk guru-guru kita, juga untuk paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita. Semoga mereka selalu berada dalam kasih sayang Allah, ya, mendapatkan ampunan dosa dari Allah, alam kuburnya diluaskan, dilapangkan, diterangkan, dijadikan taman dari taman-taman sorga. Yang sedang sakit semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya. Lamun ngadoakeun anu geuring sing tere cager ulah sapotong, ulah sing enggal damangnya ulah eta kakarakoma encan bika titik aya prak dijabah doa urangnya didoakeunnya ku abdi si enggal damang isu teh cager geus cager teh main goloprok deui wae. Nah urang kabagian dosa eta. Sebab mainnya bisa main gelopok gak didoakan kurang cager. Tanggung jawab sih ya. Coba lo main gering main gelopok mah. Mau guru main gelopok ngerasain kanjeri. Eta salah ngadoakeun can sampurna. Ya kurang diberi ilmuna ya, aing ngomong ya. Gitu. Ya. Jadi kalau ngadoakeun kusim abdi salira panjenengan didoakeun si enggal damang sing dipaparin kesehatan ku Allah, kesehatan anu barokah, kesehatan anu ku salira dianggo ibadah. Nah, begitu cager sehat, setiap melakukan kebaikan kita kebagian pahalanya. Dapat aset, dapat kiriman pahala. Itu. Jadi urang kudu cerdas. Ulah timbang ngadoakeun sing teu cager, engko cager teh badur deui wae. Ninggalkeun salat deui kabagian urang. Di awas kade. Sarua aja ngadoa minta panjang umur, ulah minta panjang umur unggul. Sageuna panjang umur dipake doraka mah. Minta panjang umur anu barok, umur anu dipake ibadah gitu. Jadi kade salah ngadoa teh sing bener nah. Aing ngomong iya, di mana baru datang iya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kira-kira bener teh tak? Kira-kira bener teh tak? Itu berang naik baca Fatihahnya. Lain tadi anu lewat yuk bintil ganiatul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Pak Dul, mohon maaf terputus enggak? Masih aktif. Belum terputus. Nanti kalau terputus tolong dibantu ya, di on lagi ya. Ya. Oke. Tapi Pak Dul tetap konsen ke pengajian, jangan ke situ. Para jamaah yang dimuliakan Allah, langsung kita sambung dengan selawat dan zikir jalalah. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli
bareng-bareng. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yaumin huwa fi sya'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min jawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya Hanan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah di antara beberapa perkara yang semestinya, seyogyanya, sepatutnya segera dilakukan, di antaranya adalah mengqadha sholat yang tertinggal dan tertinggalnya tanpa ujur. Di dalam kitab Fathul Mu'in, buah karya Al-Faqih Al-Alim Al-Allamah wong kang akeh elmune, Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, murid dari Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumnya fid dharaini, diterangkan man taraka sholata bi ghairi ujrin al-qada'u fawran. Barang siapa yang meninggalkan kewajiban sholat fardu bi ghairi ujrin, tanpa adanya ujur, tanpa adanya alasan yang bisa dibenarkan oleh hukum agama, tanpa adanya alasan yang bisa ditolerir oleh hukum syar'i. Jadi dia meninggalkan sholatnya memang sengaja, nggak ada ujur, hanya karena malas atau hanya karena sibuk ngurusin sehingga meremehkan perintah tibang sholat cenah isukan kayak kene iyo. Jangan satu hari itu mah poe iyo mana urah dahar, dan juga kayak kene iyo. Kalau badahar mah teu bisa daru kudu ayeuna aing lapar ya. Kalau bapi tayun mah oh. Enggak kadang sok-sok gitu teh. Gaplok bae. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi barang siapa yang meninggalkan kewajiban salah satu sholat dari sholat fardu yang 5 waktu dengan disengaja tanpa adanya ujur, al-qada'u fawran, maka segera qada. Jangan dinanti-nanti. Khawatir takut keburu disolat, akhirnya mati membawa hutang kepada Allah. Kalau kita pernah meninggalkan sholat dan belum diqada, itu hutang kepada Allah. Kita punya hutang kepada manusia saja, wajib dibayar, jangan sampai terbawa mati. Karena apabila kita punya hutang kepada seseorang dan sebenarnya kita sudah ada kemampuan untuk melunasi hutang kita kepadanya, namun disepelekan, dilalaikan, akhirnya keburu mati dan kita mati membawa hutang, awas hati-hati di akhirat nanti. Bisa-bisa kita muflis, bangkrut. Nanti kita ditagih tuh sama yang bersangkutan di akhirat. Sementara kita mati ke akhirat gak bawa uang, bayarnya pakai amal ibadah kita, pakai sholat yang kita lakukan, pakai puasa.
Seluruh ibadah kita dipakai bayar hutang kepadanya. Habis, ternyata hutangnya masih tersisa. Belum lunas, maka dosa dia diberikan kepada kita. Bangkrut kita. Awas, hati-hati. Jangan sampai mati membawa hutang. Nah, yang kedua termasuk perkara yang harus segera dilaksanakan, yaitu membayar hutang. Kalau sudah ada uang untuk membayarnya, jangan dinanti-nanti. Itu yang pertama, qada sol. Atau umpama nih, misal pernah seseorang melaksanakan sholat zuhur, umpama, misalnya pas di rakaat pertama sedang membaca Fatihah kentut, tapi kentutnya kentut kecil, sehingga orang lain nggak dengar. Tapi nggak bau juga nih. Ya bagus nih, biasa kentut kecil bau biasanya. Pes. Makanya bahasa Arabnya kentut kecil, pus. Bahasa Arabnya kentut besar, burotok. Oh. Nah, di rakaat pertama sedang baca Fatihah kentut, tapi orang tersebut tetap melanjutkan sholatnya mengikuti imamnya dengan alasan mau keluar nggak bisa, udah banyak orang rapat, gimana lewatnya, nggak enak, kan? Dia pura-pura sholat palsu, sholat bohongan. Tapi dalam hati saya bukan berarti, ya Allah maaf, saya bukan berarti membohongimu, bukan berarti saya membohongi kamu ya Allah. Dan bukan pula saya membohongi diri sendiri. Dia lanjutkan sholatnya, padahal dia sadar udah batal karena kentut. Itu kan sama aja membohongi diri sendiri. Lah, diri sendiri aja dibohongi. Masya Allah. Dilanjutkan sampai imam salam, dia pun ikut salam. Nah, sampai sekarang belum dikodok umpama, tetap punya utang sama Allah. Karena sholat yang dilakukan saat itu tidak sah. Kenapa? Karena kentut di rakaat pertama. Kalau kentut berarti punya hadas kan? Sedangkan salah satu syarat sholat kita harus suci dari hadas kecil. Nah, kalau umpama sholat yang dilakukan saat itu sampai sekarang dikodok, wajib dikodok sekarang. Hutang itu kepada Allah. Kira-kira jelas nggak? Jelas banget ya. Nah, yang saya sampaikan itu berdasarkan hadis. Saya nggak ngomong sembarangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Man nasiya sholatan fal yusolli ija jakaro la kafarotalaha illa jalika wa aqimis sholata li dzikri." Rawahu Anas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa yang lupa, lali, bohong, sholatan akan kewajiban sholat. Artinya kita pernah lupa meninggalkan sholat. Nah, yang notabene lupa aja tetap wajib dikodok kalau sudah apalagi yang memang kita nggak lupa gitu, sengaja meninggalkan sholat, wajib banget dikodok. Nah, barang siapa yang lupa meninggalkan kewajiban salah satu sholat fardu yang 5 waktu, kata Nabi, fal yusolli, maka hendaklah ia melakukan sholat. Maksudnya maka hendaklah mengkodok sholatnya ija jakaro, apabila dia sudah iya dulu saya baru ingat sekarang, belum sholat zuhur waktu itu cepet kodok, takut lupa lagi, cepet ambil wudu, kodok saat itu pula, takut lupa lagi, malu manusia tempatnya lupa tempat salah. Emang manusia kalau sama sholat kodok lupa, tapi kalau sama makan mah nggak lupa terus, nggak ingat terus makan mah. Nah, begitu bedanya. Biasa ujung-ujung lah pitaya dewai. Urusan isi perut mah nggak ada yang lupa. Tapi pas urusan ibadah mah ente lupa dilupa-lupa, pura-pura lupa. Nauzubillah min dzalik, ya Allah. La kafarata laha illa dzalika. Kata Rasulullah dengan tegas, beliau mengatakan la kafarata laha illa dzalika. Tidak ada kafarah, tidak ada penebus dari dosa meninggalkan sholat kecuali dengan dikodok dengan sholat lagi. Nggak bisa kita meninggalkan sholat kemudian dibayar dengan uang, nggak bisa. Nih, saya pernah Pak Kiai, nih saya mau bayar sholat subuh yang dulu pernah saya tinggalkan 5 juta. Ya Kiai mah ya bagi duit terima wae. Tapi enggak tetep ya
nggak terbayar. Wah, bagus. Kalau begitu kamu sering-seringlah meninggalkan sholat ya. Nanti bayar. Aing teh beunghar aing. Sabulan bisa kabeli Lamborghini aing. Wah, bisnis peladang sholat kodok. Masya Allah. Nggak bisa sholat dibayar dengan uang. Atau enak kalau sholat bisa dibayar dengan orang-orang kaya enak dia meninggalkan sholat. Nah, berarti sholat hanya berlaku untuk orang miskin doang dong. Wah, tidak adil ini. Mau kaya kek, miskin kek, pejabat kek, rakyat kek, kopral kek, jenderal kek, bupati kek, menteri kek, kiai kek, santri kek, tetap wajib sholat. Kira-kira jelas tuh ya? Aing ngomong sakit jelas, tak jelas lagi, getok aja. Para jamaah yang dimuliakan. Masih bener kadang-kadang gitu, kadang-kadang sok heureuy gitu. Para awas. Jadi pertama segerakan mengkodok sholat yang pernah kita tinggal. Yang kedua, segerakan melunasi hutang kalau sudah ada kemampuan untuk membayar. Jangan hati-hati si poho deui. Bisi biak deui diitna. Akhirnya kabur pae. Malum ditu si gacai nya neanganna hese babari kaluarna. Ongkos tewak belut nya. Neanganna hese geus beunang lumpat deui lesang ta duita. Mentak boga hutang geus aya duit sangat buru-buru bayar geus. Engke diganti deui ku Allah. Cek Allah teh siap aing moal ka dibere rezeki sia. Moal ka dibere milik. Eta sia buka duit teh dipake bayar hutang itu kewajiban. Dan geus tahan rezeki ku Allah. Tapi lamun dibayarkeun kayak kalau datangkeun deui nu anyar rezeki kitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, yang keberapa tuh? Yang kedua ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga, apabila lupa meninggalkan salah satu kewajiban salat fardu dari salat fardu waktu dan manakala sudah ingat cepat wa aqimis sholata li dzikri kata Rasulullah dan dirikan salat untuk mengingatku. Sabda Rasul ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, kata Allah dalam Al-Quran surat Toha ayat 14. Allah menegaskan innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, fa'budni, maka sembahlah aku, beribadahlah kepada aku, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikan salat untuk supaya ingat kepadaku. Jelas ya? Udah cukup ya. Ini kurang lebih 1 jam ada ya. Jam berapa sekarang? 9:09. Nah, tengah jam deh bonus lah. Ya, kan biasa kita sampai jam 9 kan? Ya kan? Setuju. Pelegah maji setuju. Pelebah main catur kagok lah, iya raja rek pae ya. Iya raja rek pae lah, gampang sholat mah. Isukan gaya kene. Kurang selametkeun ieu raja. Panyawan kayu diselametkeun. Berjuang mati-matian, pikirannya dicurahkan kemampuannya untuk menyelamatkan kayu. Ari awak na poho teu diselametkeun di neraka. Kan belegu baca tuh, Pak. Allahu Akbar, jadi manjang deh ya. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati, rahimakumullah, wahadakumullah, wahafizakumullah. Terakhir simkuring bade masian iya. Masihan naon namina doa lah. Ya, upami apal langsung praktekkan, langsung amalkan baca. Setiap to salat, iya penting banget doana. Doana diawali ku sholawat. Doana kia Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rjukna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu. Apal meureun? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Eta hafal. Teruskan. Arab nama apa? Apa berapa tahun kamu punya? Apa tunggang ku tahunya? Tahu bulat. Allahumma rjukna fi dunya ziyaratahu
Tak ingat kan tak tunggu tahu. Wafil akhirati sapa tahu. Ingat kan tahu nama? Masuk adanya tahu bulat. Terus yang terakhir wafil jannati ru'yatahu wa murafaqo tahu. Jadi mitina Allahumma tungtungna tahu. Terus apalah? Yuk berangkatnya bareng-bareng. Allah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Coba mohon diulang tapi tanpa dibarengi oleh saya. Kalau tadi kan dibarengi oleh saya, lancar ya. Sekarang saya pengen tahu nih, tanpa dibarengi saya lancar nggak sampai akhir? Monggo, enggak, jangan satu-satu kelamaan, ya. Ayo monggo. 1, 2, itu 1, 2, 3. Siap, sabar, mulai. Bismillah. Ini yang kelihatan apal cuma 4 orang nih. Yang kelihatan apal cuma 4 orang nih. Sisanya belum lancar nih. Belum hafal banget. Pertama yang kelihatan udah hafal nih. Ini Pak Guru nih, coba. Sini coba. Kita buktikan ucapan saya benar nggak? Benar Guru. Ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna ziyaratahu. Kelewat. Fid dunya. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu. Ziyaratahu. Tahu bulat. Ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa fil lupa lagi. Tadi udah apa tadi? Iya. Pasti dia grogi ke saya. Grogi beda. Itu beda hawa aku. Gue udah di sini udah jangan. Juga enggak tepaan gitu. Amin. Lagi tepaan utang lain. Mengundang. Ya. Jadi jangan sampai lupa. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Pak Agus hafal, Pak Usip hafal, Pandang apa udah kejauhan ya. Udah, ini mewakili yang 3 udah. Ini sebenarnya apa? Cuma oleh karena deket saja grogi. Kena beda hawa. Dia ya Jinda. Oh, udah bakat apa? Bakat sih itu. Agak konsentrasi yo. Dia Pak Guru SD. Di mana? Di Dogali. Guru SD beliau. Doakan yang panjang umurnya. Sehat selalu, keluarga berkah. Baik para jamaah,
Yuk kita baca terakhir bareng-bareng 3 kali supaya benar-benar hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Allahumma wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu. Bismillahirrahmanirrahim wa murafaqatahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Supaya mantap kita artikan, sebab kalau berdoa tahu artinya itu lebih lebih konsen, lebih khusyuk. Jadi berdoanya enggak sebatas di lisan tapi sampai hati, karena kita paham maknanya, lebih khusyuk nantinya, lebih mendekati untuk diijabah. Makanya orang yang berdoa tahu artinya itu jauh lebih afdol daripada orang yang berdoa tanpa mengetahui artinya. Makanya kalau kita udah tahu nih, ini ada orang alim nih, dia tahu artinya, persilahkan kepada orang lain doa, jangan sama kita. Kita berdoa nggak tahu artinya, sebatas di lisan doang, nggak sampai hati. Bagaimana mungkin sampai hati nggak tahu artinya? Doa yang kita baca dengan lisan akan sampai hati dan sampai kepada khusyuk karena dicamkan maknanya. Lisannya berdoa tapi hatinya mencamkan sampai kepada Allah. Baik. Kalau diartikan begini, Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rezeki di alam dunia agar kami bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW di Madinah. Jadi minta dikasih kesempatan lah sebelum wafat bisa ziarah. Di mana milik nama? Itu Allah Maha Kuasa, kita nggak tahu. Hah? Oh iya, itu hunya, itu kalau menurut ilmu nahu itu hunya isim domir. Isim domir dilalahnya mufrad muzakkar goib. Kembalinya kepada Rasul. Itu hu diambil dari huwa. Huwa huma hum. Hiya huma. Enggak jadi panjang dia jadi ya. Guys, panjang-panjang guys. Urang mah hayu da ngaji ilmu nahu ge hayu. Hayu da ngaji ilmu nahu ge hayu. Asa ulah ilmu santet we. Santet ya bisa sebenarnya bisa. Tapi doraka. Para jamaah, jadi hunya kepada Rasulullah ya. Jadi ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rezeki di dunia nih, di dunia agar kami dapat berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus wafil akhirati syafaatahu, dan di akhirat agar kami mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaatul ujma. Wafil jannati, dan di sorga ru'yatahu, agar kami dapat melihat wajah Rasulullah. Wa murafaqatahu, dan menemani Rasulullah, jadi bisa berkumpul dengan Rasul di sorga kayak gini. Mau nggak kira? Mau banget ya kan, mau kan? Tak eta doana dibaca tara Rekiain. lah kita nggak akan dikasih kalau kita nggak minta sama Allah. Nggak kasih. Saya punya kebutuhan nih, besok saya butuh uang 100.000, tapi lamun teu menta kaya mau dibere ieu. Tong boroning teu menta ya belum tentu dibere. Iya. Sakit itu teh menta, belum tentu dibere kan? Dan kita kok mau teu menta pisan, tak urang minimal menta ke Allah ngadoa. Dibere jeung dibere teh hak Allah pasrahkeun. Yang penting menta. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepada aku, niscaya akan aku perkenankan permintaanmu. Mintalah. Dan doa mah dijabah tetap ibadah menang ganjaran. Doa mukhul ibadah, doa itu tulang sumsumnya ibadah. Tarkud doa maksiat, meninggalkan doa dosa. Bentar lah menjelema atau sholat tarawih dan
tara ngadoa eta jelema dosa sebenarnya. Saha eta? Coba. Wah boy. Baik. Yang terakhir udah ya. Berarti artinya pertama, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rezeki di dunia agar kami dapat berziarah ke makam Rasulullah, dan di akhirat agar mendapat syafaat Rasulullah, dan di surga agar melihat wajah Rasulullah dan menemani beliau. Bagus nggak? Yuk kita baca lagi 3 kali bareng-bareng supaya hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Demikian taklim kita malam ini. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya. Mudah-mudahan ilmu kita oleh Allah ditambah dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah. Dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.